Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen waktu untuk kelas 10. Nah, manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu atau pengertian dari manajemen waktu itu sendiri apa? Nah, menurut Akram menyatakan bahwa manajemen waktu adalah memanfaatkan waktu yang Anda miliki untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting yang telah tercatat dalam tabel kerja. Nah, kalau untuk siswa, ini mungkin untuk seseorang atau untuk individu yang sedang bekerja. Tapi kalau misalnya untuk siswa, manajemen waktu itu waktu yang dimiliki oleh seorang individu yang dianggap penting yang telah tercatat agar dapat belajar dengan baik. Nah, itu manajemen waktu yang baik. Bagaimana kita memanage waktu agar waktu kita itu tidak terbuang sia-sia, agar waktu yang kita perlukan itu hanya untuk kita belajar juga bisa. Oke, yang berikut ada tujuan dari manajemen waktu. Nah, tujuan dari manajemen waktu itu sendiri untuk menjalankan tugas atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Oke, jadi tujuan dari memanage waktu itu seperti yang saya katakan tadi, untuk menjalankan atau agar sesuatu yang kita jalani itu dapat tercapai dengan maksimal, dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada manfaat juga ada manfaat bagi kita dalam memanajemen waktu. Nah, yang pertama ada menghilangkan stres. Mengapa saya mengatakan bahwa memanage waktu itu dapat menghilangkan stres? Karena jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal atau tugas-tugas yang sudah kita rangkum sebelumnya, pasti kita tidak perlu lagi untuk mengatur sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi langsung sudah terjadwal sebelumnya, sehingga pada saat kita ingin melaksanakan kegiatan, kita tidak perlu lagi mengaturnya atau kita tidak perlu lagi bingung seperti itu. Nah, yang berikut adalah lebih banyak waktu. Orang yang dapat mengatur waktu secara efektif menikmati lebih banyak waktu untuk dihabiskan untuk hobi atau kegiatan pribadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seseorang atau individu yang dapat mengatur waktunya atau dapat memanajemen waktunya pasti lebih banyak waktu luang karena dia sudah mengetahui waktu yang akan dia kerja itu kapan, dan waktu yang akan dia bebas itu juga kapan. Jadi orang-orang seperti ini akan lebih banyak mengerjakan hal yang diinginkan atau misalnya melakukan hobi seperti itu. Yang berikut ada lebih banyak peluang. Nah, mengelola waktu dengan baik mengarah lebih pada hal lebih banyak peluang dan sedikit waktu yang terbuang untuk kegiatan sepele. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan, bahwa orang yang sudah bisa memanajemen waktunya berarti lebih banyak peluang, lebih banyak bebasnya, lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang berikut, kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Individu yang mempraktikkan manajemen waktu yang baik mampu mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih baik dan melakukan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Individu dapat memanajemen waktu agar apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai karena ada waktu yang sudah ditentukan.
Yang berikut, pentingnya manajemen waktu menurut Akram. Itu yang pertama, untuk menyelesaikan sesuatu yang penting dan melakukan pekerjaan yang urgent atau mendesak dengan tenaga yang waktu yang seefisien mungkin. Untuk membatasi skala prioritas dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting di dalam hidup kita, memanfaatkan dan menghargai waktu yang terbuang sebaik-baiknya. Nah, itu kita dengan pentingnya manajemen waktu itu, selain yang sudah saya katakan tadi, nah yang paling pertama itu dengan kita melakukan atau memanajemen waktu, kita itu menghargai waktu, agar waktu yang kita punya itu kita tidak buang sia-sia. Yang berikut, untuk menghindari kebiasaan overreaction seperti terlalu keras atau terlalu santai yang dapat menurunkan efektivitas kegiatan. Yang berikut ada aspek-aspek manajemen waktu. Yang pertama ada menyusun tujuan. Itu kemampuan ini ditunjukkan dalam bentuk kegiatan. Misalnya menetapkan dan meninjau kembali tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang berikut ada menyusun prioritas yang tepat. Tugas-tugas memiliki diri penting atau sifat mendesak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus ditentukan prioritas di antara berbagai pekerjaan. Yang berikut membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang berikut ada meminimalisasi gangguan. Meminimalisasi gangguan ini sangat penting karena setiap orang menghadapi gangguan selama perjalanannya atau selama waktu yang sedang dijalaninya. Yang berikut ada mendelegasikan, memberi tanggung jawab pada orang lain untuk melaksanakan tugas atau kewajiban yang sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab individu sendiri. Oke. Ini adalah materi yang sudah saya maparkan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.